Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adinda Almawijayanti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 404211028. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang huruf kapital, penggunaan tanda baca, kata depan, kata ganti, jenis kata, penulisan partikel, dan penulisan singkatan. Baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ada huruf kapital. Huruf kapital yang pertama bisa digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, di sini pada suatu hari. Nah, di huruf P ini dia itu menggunakan huruf kapital. Harus menggunakan huruf kapital karena dia itu awal kalimat. Nah, yang selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, Jihan Talita. Nah, yang pertama ada ada nama Jihan dengan panjangan Talita. Di sini huruf J-nya harus menggunakan huruf kapital dan huruf T-nya juga sama, harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga ada huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori. Contohnya ada teori Darwin. Nah, di sini huruf D-nya itu menggunakan kapital karena dia itu nama rumus, jadi harus menggunakan huruf kapital. Di sini ada penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik biasa digunakan pada akhir sebuah pernyataan. Jadi contohnya ada ayah suka memancing titik. Nah, titik ini adalah suatu tanda untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Jadi ayah suka memancing ini adalah kalimat pernyataan. Lalu tanda titik bisa juga digunakan pada angka atau huruf dalam satu daftar perincian, tabel atau bagan. Contohnya 1. Ada kondisi kebahasaan. Nah, angka 1 ini bisa ditambahkan titik karena dia digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu daftar perincian. Terus ada A, lagi kondisi kebahasaan. Nah, A ini juga bisa ditambahkan titik karena sudah memasuki daftar perincian. Selanjutnya ada tanda baca koma. Tanda baca koma itu digunakan untuk seperti menjeda kalimat. Contohnya ada pemerintah juga tidak punya strategi rantai pangan koma Contoh penggunaan tanda koma itu ada pemerintah juga tidak punya strategi rantai pangan yang maksimal, baik, terukur, serta data mengenai stok komoditas tidak jelas.
Nah, tanda koma ini digunakan untuk sedikit menjeda kalimat tersebut. Karena kalau misalnya ini tanda koma yang kita hilangkan ya, kita hilangkan tanda komanya. Kita baca lagi. Pemerintah juga tidak punya strategi rantai pangan yang maksimal baik terukur, serta data mengenai stok komoditas tidak jelas. Kan jadi terdengarnya kurang enak didengar, kurang enak dibaca ya, jadinya di sini dipakailah penggunaan tanda baca koma. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan adalah kata yang digunakan di muka kata benda untuk merangkai kata-kata benda tersebut sebagai kalimat lain. Kata depan juga dapat dibedakan untuk menyatakan yang pertama ada tempat berada, contohnya di, terus pada, ada lagi dalam. Contoh kalimatnya di ruangan, pada siang ini, terus yang dalam perjalanan. Nah, itu ada kata depan pada tempat berada. Yang kedua ada arah asal. Contohnya dari. Arah asal berarti kalimatnya dari mana kamu. Nah, ini kan menanyakan arah asal seseorang ya. Terus lalu ada arah tujuan. Kata depan dalam arah tujuan itu ada ini ya, ada kepada, akan, dan terhadap. Contohnya yang kepada yang terhormat. Nah, di sini kan ada kata depan kepada, berarti jelas ya itu menunjukkan kemana arahnya. Yang terhormat, bapak kepala sekolah misalnya, atau ibu guru, ibu dosen, kan bisa seperti itu. Selanjutnya ada penyusunan partikel. Partikel yang pertama ada partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya siapa, kah, gerangan. Nah, di sini siapanya itu yang mengawali dan kahnya itu disatukan, dirangkaikan. Nah, itu penulisan partikel kah. Gerangan dia. Nah, ini ya. Selanjutnya yang kedua ada partikel pun, ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, jika kita hendak pulang tengah malam pun, jika kita hendak pulang tengah nih ya malam pun. Nah, itu partikel pun ditulis terpisah, malam pun. Nah, itu terpisah karena dari kata yang mendahulunya. Kan malam yang mendahulunya, terus pun kendaraan masih tersedia. Nah, ini penyusunan partikel pun terpisah dari pernyataan dahulunya. Terus yang selanjutnya ada bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung. Contohnya ada pun. Nah, ini penulisan partikel pun yang penghubung gitu, yang berarti serangkai ya. Ada pun, kata dasarnya kan ada. Nah, ini ada pun. Terus kapan pun, kata dasarnya kapan. Punnya adalah
partikel penghubung. Nah, ini disatukan. Terus walau, kata dasarnya walau, ditambahkan partikel pun. Selanjutnya ada penulisan singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan. Contohnya Hamzah. Nah, singkatan H ini artinya adalah Haji. Nah, ini bisa ditambahkan tanda titik. Terus ada Doktor, Asep. Ini juga bisa ditambahkan. Ini singkatan dokter ya. Sedangkan yang DR itu singkatan doktor. Doktor Husain. Nah, ini awalnya bisa ditambahkan tanda titik pada singkatan Haji, dokter, doktor. Terus ada singkatan lain lagi. Ada KTP dan lain-lain dan sebagainya. Terus ada SIM dan ada masih banyak lagi. Nah, ini contoh singkatan yang lainnya juga. KTP, kartu tanda penduduk, DLL dan lain-lain, DSD dan sebagai berikut. SIM, surat izin mengemudi. Nah, ini beberapa contoh penulisan singkatan. Terus yang selanjutnya ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya ada majalah ini boleh kau baca. Nah, kata ganti kau ini diserangkaikan dengan kata baca. Kau itu berarti artinya kamu, mengganti kata kamu dengan kau, disambungkan dengan kalimat baca. Selanjutnya ada kata ganti kau yang bukan bentuk terikat, ditulis terpisah. Contohnya, kau masih muda, Bung. Nah, ini harus dipisah karena dia tidak terikat, belum terikat dengan kata ganti. Seperti itu. Terakhir ada jenis kata. Sini ada jenis kata. Satu ada kata benda. Kata benda itu mengacu pada suatu benda baik konkret maupun abstrak. Contohnya ada meja, kursi, papan tulis, spidol. Yang kedua ada kata kerja. Kata kerja adalah jenis kata yang menunjukkan suatu pertindakan atau perbuatan. Contohnya, ibu sedang mencuci. Nah, mencuci itu adalah kata kerja. Ayah sedang memancing. Memancing itu juga kata kerja. Yang selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat adalah jenis kata yang menjelaskan sifat, karakter, atau perilaku. Contohnya adalah adik sedang menangis, adik sedih, bahagia, kecewa. Nah, itu adalah kata sifat. Yang keempat ada kata ganti. Jenis kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu atau seseorang yang disampaikan. Yang kelima ada kata keterangan, menjelaskan suatu kalimat. Yang keenam ada kata bilangan, menunjukkan suatu jumlah atau urutan bilangan dalam suatu kalimat. Yang itu ada pertama, kedua, satu, dua, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan, kesalahan, atau materi yang kurang jelas, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi mohon untuk dimaklumi ya teman-teman. Baik, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.